Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Indah Tafiani, NIM 176. Selanjutnya saya akan membahas latar belakang. Dunia telah berubah secara komprehensif setelah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan novel coronavirus SARS-CoV-2 atau COVID-19 sebagai wabah pandemi pada 11 Maret 2020 yang terus-menerus mempengaruhi ekonomi, pemerintah, dan sistem perawatan kesehatan. Virus COVID-19 ditularkan antara orang-orang melalui kontak dekat, droplet, dan melalui penularan melalui udara. Secara umum, seiring dengan berkembangnya pandemi novel coronavirus atau SARS-CoV-2, ketersediaan APD bagi tenaga kesehatan semakin berkurang. Sementara itu, sejak WHO memperingatkan tentang awal pandemi pada Maret lalu, alat pelindung diri dasar dan protokol keselamatan tidak selalu bersedia di banyak institusi medis yang menangani pasien COVID-19. Kurangnya APD telah membuat petugas kesehatan garis depan tidak terlindungi saat merawat pasien mereka. Kementerian Kesehatan Masyarakat di Qatar telah mengembangkan rencana tindakan darurat dalam menanggapi wabah COVID-19 pada Maret 2020, termasuk akses ke APD, di samping pedoman dan tindakan pengendalian infeksi yang ketat untuk fasilitas kesehatan, staf, pasien, dan pengunjung. Akibatnya, tingkat infeksi untuk staf layanan kesehatan berada pada 6,5% yang kemungkinan pemeliharaan tenaga kesehatan yang memadai. Selanjutnya di sini itu ada identifikasi masalah. Yang pertama itu, apakah keselamatan kerja dan alat pelindung diri berpengaruh terhadap kepuasan dokter layanan kesehatan primer selama pandemi COVID-19 di Qatar? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keselamatan kerja dan alat pelindung diri terhadap kepuasan dokter layanan kesehatan primer selama COVID-19 di Qatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Danendra dengan NIM 180. Di sini, saya akan melanjutkan pada landasan teori. Yang pertama yaitu coronavirus atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Merupakan kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan tubuh. Virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau semakin parah. Selanjutnya ada penyebab virus corona. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Selanjutnya ada pencegahan virus corona. Untuk saat ini, dalam pencegahan virus corona, setelah disediakannya vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Selanjutnya, dalam landasan teori ada keselamatan kerja. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimana setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja menurut Mangkunegara tahun 2017, menjelaskan bahwa istilah keselamatan mencakup risiko keselamatan dan kesehatan. Selanjutnya ada alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau penggunaan alat pelindung diri yang disingkat dengan APD sangat penting untuk melindungi mukosa atau mulut, hidung, dan mata dari tetesan dan cairan yang terkontaminasi. Mengingat bahwa tangan dikenal untuk mengirimkan patogen ke bagian lain dari tubuh ataupun individu lainnya. Selain itu, jenis-jenis alat pelindung APD yang
umumnya digunakan para tenaga kerja medis dalam menangani ODP atau orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, pasien suspek terduga positif, ataupun maupun terbukti bahwa sudah terpapar COVID-19. Berikut beberapa jenis APD yang sering digunakan, yaitu ada masker, sarung tangan, dan topi pelindung, atau dengan hazmat juga yang sering digunakan oleh para tenaga medis. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirna Rizka Audina dengan yang belakang 171. Untuk selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada populasi. Survei berbasis web cross-sectional dilakukan dari 1 Juni hingga 30 Juli 2020 di PHCC. Penelitian ini ditinjau dan disetujui oleh Institutional Review Board di Primary Healthcare Corporation di Qatar dengan nomor referensi PHCC /DCR /2020/04/036. Semua dokter kesehatan primer diundang melalui email untuk berpartisipasi dalam penelitian dengan tautan yang berisi kuesioner anonim yang dikelola sendiri menggunakan survei Mankey perangkat Blue. Lalu ada sampel. Daftar terbaru perawatan kesehatan primer yang bekerja diperoleh dari kantor operasi pusat pelayanan kesehatan primer penutup yang menyediakan total 450 perawat kesehatan primer yang sebagian besar adalah dokter umum atau dokter tanpa sertifikasi khusus atau pelatihan pascasarjana, dan dokter keluarga yang bersertifikasi dalam kedokteran keluarga. Sebanyak 262 peserta menyelesaikan kuesioner dengan tingkat respon 58,2%, yang dimana 51,9% adalah laki-laki dan 68,3% adalah dokter keluarga. Lalu untuk teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini, responden yang diikutsertakan dalam pretesting dikeluarkan dari analisis data akhir. Beberapa pertanyaan dimodifikasi berdasarkan umpan balik dan kuesioner ditinjau oleh 3 peneliti konsultan senior. Yang terakhir ada teknik analisis statistik. Data dianalisis menggunakan statistik SPSS IBM untuk Windows versi 23. Baik statistik deskriptif dan analitik diterapkan. Untuk statistik deskriptif, tabel distribusi frekuensi dan persentase digunakan untuk variabel kategori, sedangkan min standar deviasi digunakan untuk variabel numerik. Untuk statistik analitik, analisis regresi linear, univariabel, dan multivariabel dilakukan untuk mengidentifikasi prediktor kepuasan keseluruhan dengan menjaga keselamatan kerja di pusat-pusat dokter kesehatan primer serta terhadap pedoman APD. Signifikansi statistik dipertimbangkan pada P-0,05. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Olianti dengan NIM akhir 185. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama ada karakteristik latar belakang peserta studi. Dari tabel di atas, tabel ke-1, di antara 450 dokter kesehatan primer yang diundang untuk berpartisipasi dalam survei ini, 262 dokter kesehatan primer menyelesaikan kuesioner dengan tingkat respon 58,2%. Yang kedua di sini ada kepuasan dokter dalam menjaga keselamatan kerja di puskesmas. Hanya 14,9% dokter kesehatan primer yang menanggapi survei kami merasa puas atau sangat puas tentang keselamatan kerja secara keseluruhan di pusat kesehatan masing-masing. Nah, berikut tabel yang kedua. Selanjutnya di tabel 3 ada kepuasan dokter terhadap pedoman praktik krisis PHCC tentang penggunaan APD dalam konteks COVID-19. Nah, di sini responden secara keseluruhan puas atau sangat puas dengan pedoman PHCC tentang penggunaan APD. Namun, sekitar setengah dari responden merasa puas atau sangat puas. Yang keempat, tabel keempat di sini ada prediktor kepuasan keseluruhan dengan menjaga keselamatan kerja di antar PCP. Analisis univarian menunjukkan bahwa usia, spesialis medis,
dan pengalaman bertahun-tahun secara signifikan terkait dengan kepuasan keseluruhan terhadap pemeliharaan keselamatan kerja di antara dokter kesehatan. Selanjutnya, analisis terakhir yaitu ada di tabel 5 tentang prediktor kepuasan keseluruhan terhadap pedoman APD di antara dokter dalam perawatan primer. Analisis univarian menunjukkan bahwa usia, spesialis medis, dan pengalaman bertahun-tahun secara signifikan terkait dengan kepuasan keseluruhan terhadap pedoman APD, yaitu model regresi yang sepenuhnya disesuaikan menunjukkan bahwa peserta adalah dokter umum, dokter penyakit dalam, dan dokter lain-lain secara signifikan lebih mungkin untuk puas pada pedoman APD lokal dibandingkan dengan dokter keluarga. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya dengan saya Fahmi Idris dengan NIM 182. Berikut manfaat penelitian dibagi dua ya, ada implikasi manajerial dan implikasi ilmiah. Yang pertama, implikasi manajerial, yaitu pertama, pembuatan kebijakan perawatan kesehatan harus memasukkan umpan balik dokter kesehatan primer dan memberikan pedoman praktik klinis yang tepat waktu. Yang kedua, kebutuhan pelatihan perawatan kesehatan primer tentang penggunaan APD harus diidentifikasi untuk memastikan keamanan. Yang ketiga, pasokan APD yang memadai dan berkualitas harus dipertahankan untuk mempertahankan dukungan fisik dan psikologis. Keempat, yaitu dokter kesehatan primer dengan durasi pengalaman klinis yang lebih pendek perlu diperdayakan. Selanjutnya yaitu implikasi ilmiah. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena tantangan pengumpulan data selama era COVID-19, tingkat respon lebih rendah dari yang diinginkan. Selanjutnya, karena sifat kompleks dari penilaian keselamatan kerja dan pengaturan perawatan kesehatan untuk dokter kesehatan primer, ada kemungkinan bahwa kuesioner yang digunakan terbatas dalam ruang lingkup yang dapat dinilai lebih baik dengan studi metode kuantitatif dan campuran lanjutan. Juga tanggapan yang dilaporkan sendiri dalam kuesioner ini mungkin tidak mewakili jawaban yang sebenarnya atau asli. Baik, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan di sini bahwa kepuasan keseluruhan PCP atau disebut primary care physician di Qatar terhadap keselamatan kerja dan pedoman penggunaan APD rendah meskipun memiliki tingkat kepuasan yang wajar dengan ketersediaan dan kualitas APD, lingkungan fisik, kesehatan pusat, serta kejelasan dan penerapan pedoman praktik klinis penggunaan APD. Cukup sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.